memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi setelah turun surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Nah, lalu Nabi melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Siapa? Tulis. Nabi memulai dakwahnya. Kalau orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan apa? Ya, as-sabiqun al-awwal ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi di antaranya itu adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Tahu nggak Khadijah itu siapa? Ya, istri pertama. Ya, benar. Nah, jadi Khadijah itu adalah istri pertama Nabi Muhammad. Lalu yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Nah, Ali juga pada waktu itu merupakan golongan anak-anak dari semua yang pertama kali masuk Islam ini, yang anak-anak itu cuma Ali. Lalu yang ketiga ada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat dari Rasulullah. Abu Bakar siapa? Sahabat Nabi. Nah, yang keempat ada Utsman bin Affan. Lalu yang kelima ada Zubair bin Awam. Nah, tadi mereka ini Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di rumah siapa? Rumah Arqam bin Abil Arqam. Oke, ya, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi pada waktu itu Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu ada 40 orang yang masuk ke dalam Islam. Lalu setelah Nabi melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah Nabi melakukan dakwahnya secara terang-terangan, Nabi akan banyak menghadapi rintangan dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Para penguasa Mekah pada saat itu mereka berkumpul dan berdiskusi untuk memutuskan sikap apa yang harus mereka lakukan untuk Nabi. Jadi mereka memutuskan untuk menyebar kebohongan Nabi pada saat itu. Tantangan yang ketiga yaitu siksaan kaum kafir Quraisy. Jadi dulu pada saat Nabi sedang sholat, Nabi dilempari kotoran golongan yang bau itu busuk sekali pada saat Nabi sedang sholat, sehingga mengenai kepala Nabi, sehingga kotoran itu mengenai kepala Nabi. Pada saat itu mereka bersepakat untuk memukuli Nabi di jalan itu. Jadi mereka berpendapat kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka Nabi akan sakit. Lalu tantangan yang keempat yaitu pemboikotan. Jadi anak-anak di sini tahu nggak apa itu pemboikotan? Nggak tahu. Nah, jadi pemboikotan itu adalah pengucilan. Jadi umat Islam, orang-orang Islam yang masuk ke agama Islam pada saat itu, mereka diboikot, mereka diasingkan, mereka sengsara pada saat itu. Jadi waktu itu mereka kelaparan. Nah, lalu kita akan lihat ketabahan sahabat Nabi. Pada waktu itu Abu Bakar ini sering diancam dan dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan Islam. Tapi Abu Bakar nggak mau, dan Abu Bakar tetap setia dengan agama Islam. Yang kedua yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah adalah seorang
janda kaya raya. Kaya raya dia. Jadi setelah menikah dengan Nabi, harta-harta Khadijah ini digunakan untuk berdakwah di jalan Islam. Lalu yang ketiga ada keluarga Sumayyah. Nah, jadi keluarga Sumayyah ini adalah mereka merupakan jadi mereka memiliki seorang majikan. Mereka memiliki seorang majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi pada saat itu setelah majikannya tahu mereka masuk Islam, mereka disiksa, mereka diseret, dijemur di tengah matahari, terus ditombak. Dan pada saat itu yang selamat hanyalah anaknya. Jadi ini ibunya namanya Sumayyah, yang ini ayahnya namanya Yasir, ini anaknya namanya Amr. Jadi yang selamat pada saat itu hanya anaknya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil anak-anak? Ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi tantangan dan cobaan dari kaum kafir. Nah, jadi di sini ibu punya pertanyaan. Pertanyaan di sini. Ganti tadi. Dan orang yang masih Berapa lama Nabila bertakwa secara betul-betul? 3 tahun.